Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Bagaimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan ya buat kalian itu jadi orang sukses semua gitu bro ya. Amin. Tetap ya secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini bro. Dimana kali ini kita pantau bersama-sama ya untuk kinerja dalam sektor cryptocurrency. Kita mengacu pada Fair and Greed Index dulu. Mau pilek ini kayaknya ya. Eh, Hidung tersumbat bro, udah mulai tersumbat nih, makanya suaranya agak pelan ya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Fire and Greed Index dia berada di posisi netral. Ya, dia masih di area range 50 lah. Untuk indeksnya altcoin dia masih naik turun ya 18, 17 sampai di area 20 gitu kan. Terus kalau kita lihat dari market cap dulu ya, market cap itu masih naik turun juga 3,3, 3,2 gitu kan. Belum begitu mantap. Terus kalau kita lihat dari net flow-nya ETF ini naik bro ya. Plus 608 juta 100 ribuan bro. Oke, jadi dia net flow-nya naik ya. Kalau kita lihat juga dari Bitcoin dominance, nah ini bro biang keroknya. Ini biang keroknya ya. Kenapa market hari ini merah meronta-ronta sedangkan Bitcoin cukup stabil gitu ya di area 107 ribuan ya. Kestabilan daripada Bitcoin kalau dibarengi penurunan daripada Bitcoin dominance ini akan sangat positif bagi altcoin bro. Tapi ya Bitcoin itu sideways atau konsolidasi ya kan. Terus Bitcoin dominance-nya naik. Ya udah altcoin yang rontok bro gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini dia udah 65,1% loh ya. Untuk Ethereum aja di 8,9. Biasanya kan Ethereum itu stabil di kepala 9 sampai 10 persenan. Kali ini udah di area 8,9 ya. Untuk yang lain-lain itu mengacu pada altcoin itu di 26%. Jadi saat ini ya kita masih masuk dalam kategori apa? Bitcoin session, belum masuk ke altcoin session gitu ya. Oke, kali ini kita ada sedikit informasi tentang PP Coin nih. Menarik nih, kita langsung gas. Nah, di mana harga koin PP itu membidik kenaikan 70% seiring apa meningkatnya akumulasi paus. Oke, di saat market crash, di saat harga turun, di saat pemain ikan wader, ikan lele itu pada takut ya. Di sini malah lumba-lumba masuk, Bro. Ya, pausnya masuk gitu kan. Jelajahi mengapa harga PP Coin itu berada di ambang kenaikan besar-besaran saat pola baji jatuh terbentuk pada grafik daily, Bro. Ya, oke. Di sini kalau kita lihat harga PP Coin itu turun, ya kan turun untuk hari kedua berturut-turut. Karena apa? Momentum terkini di pasar kripto memudar. Harga turun 6% hari ini sekitar 26 Juni lah ya. Itu mencapai titik terendah di area 9210. Turun 43% dari titik terendah di bulan Mei. Namun harga PP mungkin melonjak 70% setelah membentuk pola grafik bullish dan saat akumulasi paus berlanjut. Nah, jadi pola baji jatuh harga koin PP itu menunjukkan pola pada lonjakan apa? Lonjakan sekitar 70% bro. Secara teknis harga PP koin itu mungkin akan segera mengalami kenaikan tajam dalam waktu dekat. Amin, semoga saja ya. Semoga saja di minggu-minggu ini atau di akhir-akhir bulan Juni ya. Oke, seperti itu bro. Semoga saja bisa naik 70% ya buat jajan-jajan cilok lumayan bro ya. Oke, setelah membentuk pola grafik bullish dan saat akumulasi paus berlanjut. Secara teknis harga PP Coin itu mungkin akan segera mengalami kenaikan tajam dalam waktu dekat. Katalis yang paling bullish adalah fakta bahwa koin tersebut perlahan-lahan membentuk pola baji jatuh. Nah, pada grafik jangka waktu harian. Jadi ini diambil dari data candlestick di time frame daily gitu bro ya. Pola irisan menurun terdiri dari dua garis tren yang menurun dan bertemu. Garis tren atas menghubungkan titik terendah yang lebih tinggi, sedangkan sejak 23 Mei ya, sedangkan garis tren bawah menghubungkan titik terendah yang lebih rendah sejak apa? 11 Mei. Nah, kedua garis ini sekarang mendekati titik pertemuan atau titik pertemuan tempat terjadinya penembusan bullish. Target harga dalam pola baji jatuh diperkirakan dengan lebih dahulu itu menemukan tinggi. Titik terlebarnya dalam kasus ini adalah di kisaran harga 1625 dikurangi 1135 yaitu 45 ya bro ya. Nah,
Kalau kita lihat dari gambarnya kan kurang lebih seperti ini mekanisme pola baji jatuhnya, Bro, ya. Jadi dia dari bawah itu kan bullish, Bro. Ya dari bawah bullish, terus dia langsung apa ya? Ini kayak yang namanya pola continuation, ya, continuation yang dimana setiap ada kenaikan dia akan terjadi koreksi, naik lagi koreksi. Nah, kalau kita lihat di sini memang membentuk kayak pola continuation yang dimana dia udah menyentuh di area support sebelumnya gitu, Bro. Dia udah menyentuh dan dia ada pembalikan sedikit. Nah, untuk saat ini kalau si PP ini ya, Bro ya. Kalau PP itu sampai ngejebol di trendline batas atasnya, maka di sini kita bisa melihat, Bro, bisa melihat apa? Prospek PP untuk mengalami kenaikan kembali. Price targetnya di area 16 ya, itu price target di area 16. Nah, sedangkan kalau dia kok ngejebolnya ke bawah ya udah fix kita akan melihat PP coin mungkin sampai di kepala 5. Jadi kita perlahan-lahan memanfaatkan momentum aja ya. Di kepala 5 saya juga open jaring, Bro. Di kepala 5 5 berapa ya? 53 atau 54 gitu ya. Saya open jaring di area situ juga, Bro. Aku lupa di kepala berapa, yang penting udah saya taruh gitu. Kalaupun kena ya syukur gitu ya, Bro ya. Oke, terus Paus PP melakukan pembelian dan saldo pertukaran menurun. Oke, jadi saldo yang ada di exchange itu menurun. Nah, kalau saldo yang ada di exchange menurun, berarti di sini diindikasikan apa? Pemindahan dari sentralisasi exchange ke wallet mereka masing-masing gitu kan. Berarti akan ada tanda penahanan token dalam jangka waktu tidak tertentu, PKWTT. Itu mah kontrak, Bro ya. Oke. Terus di sini kalau sampai pasokan di bursa itu meningkat berarti arus masuk ke bursa tinggi mengindikasikan akan ada penjualan. Kalau menurun mengindikasikan akan ada penahanan gitu ya. Terus di sini para paus kini memegang 7,64 triliun koin PP, peningkatan besar dari 7,14 triliun pada hari yang sama di bulan Mei. Ini berarti kepemilikan mereka telah melonjak hampir 6%, Bro. Nah, dalam periode yang sama. Nah, untuk kasus ini para whales itu memanfaatkan penurunan dan kepanikan dari pemain retail, yaitu yang dimanfaatkan oleh para whales, teman-teman ya. Di mana whales tersebut itu mengambil harga ya, DCI lah bisa dikatakan seperti itu, dengan harga saat ini kan cenderung koreksi gitu kan. Nah, whales itu memanfaatkan koreksi tersebut untuk DCI. Nah, ini data ya yang ada gitu, Bro ya. Distribusi skornya ya, terus di sini ada Wales. Nah, Wales itu naik sekitar 5,81%, hampir di area 6%. Ada sekitar 7,64 triliun token, Bro ya. Ngeri gak tuh? Nah, yang paling menonjol pasokan koin PP di bursa setelah turun lebih dari 2,73% dalam 30 hari terakhir menjadi 248,2 triliun. Penurunan cadangan bursa berarti semakin sedikit token yang beredar, yang merupakan aspek positif bagi harga PP. Oke ya. Ya, semoga saja, Bro, PP di tahun ini bisa memberikan perform yang jauh lebih mantap jiwa lagi ya. Oke, mungkin ini dulu tentang PP, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam cuan.